Malam itu, setelah makan bekal dari pemberian para santri Kadilangu, seorang adipati dan 3 orang pengikutnya beristirahat di tepi Sungai Tuntang. Mereka tidur beratap langit serta bersandarkan pada sebatang pohon. Malam yang dihiasi ribuan bintang terasa sangat indah. Namun keempat orang itu pun tidak sempat menikmati keindahannya karena mereka semua telah berkerudung kain panjang terbuai di alam mimpi. Malam terus berjalan dan kini telah sampai ke ujungnya. Semburat warna merah di ufuk timur bersaing dengan lintang Panjerino yang bersinar amat cemerlang, bintang timur yang seakan-akan memancarkan kedip cahaya sekuat tenaganya. Sebelum akhirnya bintang itu redup, terkalahkan oleh terangnya sinar matahari pagi. Adipati Hadiwijoyo beserta 3 orang pengikutnya kini segera membersihkan dirinya di sungai dan bersiap meneruskan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, 4 ekor kuda berlari menyusuri Sungai Tuntang ke arah hulu, ke arah Rowo Pening. Matahari kini telah merayap semakin tinggi ketika mereka telah sampai di pertigaan yang menuju ke hutan Simo. Kuda Adipati Hadiwijoyo berhenti dan diikuti oleh para pengikutnya. Lalu terlihat Joko Wilo mendekatkan kudanya ke arah Adipati Hadiwijoyo. "Bagaimana Kanjeng Adipati?" tanya Joko Wilo. "Ini jalan simpang. Yang ke kiri menuju ke Simo, sedangkan yang lurus menuju ke Rowo Pening. Kau lewat yang lurus menuju ke Banyu Biru, Joko Wilo. Sedangkan aku bersama Kakang Penjawi dan Mas Manca belok ke kiri lewat Simo untuk menuju ke Pajang," kata Adipati Hadiwijoyo. "Baik Kanjeng Adipati, saya sekarang akan berjalan lurus menuju ke Banyu Biru," kata Joko Wilo. "Baik, hati-hati Joko Wilo." Joko Wilo pun menjalankan kudanya lurus menuju ke Banyu Biru. Sedangkan Adipati Hadiwijoyo bersama Ki Penjawi dan Mas Manca membelokkan kudanya ke arah Simo. Ketika memasuki hutan di dekat Simo, kuda mereka tidak bisa lari cepat. Terpaksa mereka menjalankan kudanya perlahan-lahan dan bahkan kadang-kadang mereka pun menuntunnya apabila melewati batang pohon yang roboh di tengah jalan. Matahari kini telah condong ke barat, sebentar lagi akan menghilang di Cakrawala. Setelah beberapa kali mereka beristirahat, sampailah Adipati Hadiwijoyo di bumi Pajang. Kuda-kuda masih terus berlari menuju ke arah Mbula Ombo yang sekarang telah menjadi pusat pemerintahan Kadipaten Pajang. Ki Wuragil dan Wenang berdiri menyambut kedatangan Adipati Hadiwijoyo. Mereka berdua berdiri di depan dalem Kadipaten. Kuda yang ditumpangi oleh Adipati Hadiwijoyo kemudian berhenti di depan dalem Kadipaten, disusul oleh 2 ekor kuda yang lain. Kemudian Ki Wuragil dan Wenang menghampiri Adipati Hadiwijoyo yang telah turun dari punggung kudanya. Setelah berhadapan dengan Adipati Hadiwijoyo, keduanya lalu mengucapkan selamat atas pengangkatannya sebagai Adipati Pajang. "Terima kasih sedulur-sedulur," kata Hadiwijoyo. Wenang pun maju memegang tali kendali kuda Hadiwijoyo lalu dibawanya ke belakang. Setelah itu, kuda-kuda yang lain pun juga dibawa ke belakang. Malam itu, setelah membersihkan dirinya, Adipati Hadiwijoyo beristirahat. Baru keesokan harinya, Hadiwijoyo mengumpulkan para sahabatnya di pendopo Kadipaten. Ki Wuragil, Kakang Penjawi, Mas Manca, dan Kau Wenang, kata Hadiwijoyo.
Dawuh dalem Kanjeng Adipati, kata Ki Wuragil. Di perjalanan kemarin, aku sudah berbicara dengan Kakang Penjawi dan Mas Manca tentang rencana ke depan. Tetapi aku belum membicarakannya dengan Ki Wuragil dan Wenang. Lanjut kata Adipati Hadiwijoyo. Semua yang hadir bersiap mendengarkan, terutama Ki Wuragil dan Wenang yang memang tidak ikut ke kota Rajan Demak. Ki Wuragil dan Wenang, setelah aku diwisuda menjadi Adipati Pajang dan mendapat layang kekancingan dari Kanjeng Sultan Trenggono, namaku sekarang adalah Hadiwijoyo. Dan aku merencanakan 4 hari lagi di Sasono Sewoko Kadipaten Pajang ini agar supaya diadakan pasewaan yang pertama bagi para bebau di seluruh bumi Pajang, kata Adipati Hadiwijoyo selanjutnya. Kemarin pagi telah berangkat ke Pajang 15 orang prajurit dari Kesatuan Wiromanggolo. Mereka nanti akan membantu di sini selama kita belum mempunyai prajurit sendiri. Setelah terdiam sejenak, maka Adipati Hadiwijoyo melanjutkan. Aku inginkan sepasar setelah pasewaan para bebau, Pajang sudah bisa mempunyai prajurit sendiri. Dan untuk kepentingan para prajurit, maka Kakang Pemanahan sudah pulang sebentar ke Selo untuk mengambil 100 buah pedang pendek dan 20 bilah tombak yang akan digunakan untuk perlengkapan prajurit Pajang. Kekurangannya masih banyak, tetapi sebagian sudah dipesankan oleh Joko Wilo ke Banyu Biru. Dan aku harapkan Joko Wilo nanti sore sudah bisa kembali ke Pajang. Tetapi senjata yang dipesankan oleh Joko Wilo kepada Pandai Besi di Banyu Biru ternyata juga masih kurang. Dan untuk kekurangannya, ini adalah tugas dari Wenang, kata Hadiwijoyo selanjutnya. Wenang mengangkat wajahnya, bersiap menjalankan perintah Adipati Hadiwijoyo. Wenang, hari ini kau pergilah ke Butuh. Pesankan kepada Pandai Besi Butuh untuk membuat 50 bilah pedang pendek beserta 20 bilah tombak. Katakan kepada para pandai besi pesanan ini supaya diselesaikan secepatnya. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, jawab Wenang. Selain itu, dalam rangka lamaran dan juga pahargyan pengantin di Ajeng Sekar Kedaton, tolong sampaikan kepada Ki Ageng Butuh dan juga Ki Ageng Ngerang agar supaya mereka bisa ikut mendampingiku ke kota Rajan Demak, 3 pasar setelah Pisuanan Agung yang kemarin. Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang aku harapkan bisa hadir sehari sebelum acara lamaran. Dan nanti kita bersama-sama menginap di pesantren Kadilangu. Ki Ageng berdua sudah ditunggu oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Adipati Hadiwijoyo. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Wenang menyanggupi perintah sang Adipati. Satu lagi Wenang, ini mendahului woro-woro yang nanti akan disampaikan oleh para prajurit Wiromanggolo. Tolong sampaikan kepada Ki Ageng Butuh bahwa 3 hari lagi akan ada pasewaan yang pertama di Sasono Sewoko Kadipaten Pajang. Diharapkan semua bebau di Kadipaten Pajang bisa hadir di Sasono Sewoko, kata Adipati Hadiwijoyo. Besok pagi, para prajurit Wiromanggolo akan mengunjungi setiap bebau di semua wilayah Pajang yang masuk dalam wilayah Kadipaten, termasuk Desa Butuh dan juga Desa Pengking, kata Adipati Hadiwijoyo. Wenang, kau berangkat ke Butuh pagi ini. Sedangkan untuk pengawasan pembangunan rumah, termasuk pembangunan dalam kesatrian, nanti bisa diawasi dan dibantu oleh Mas Manca, Ki Wuragil dan Kakang Penjawi. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Wenang. Aku hari ini akan ke Pengking menyiapkan ubur rampe acara lamaran, karena aku harus mencari beberapa barang yang nanti dibawa ke kota raja, sesuai dengan saran yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Hadiwijoyo selanjutnya. Baik Wenang,
kapan kau kira-kira akan berangkat ke Buto? Saya akan berangkat sekarang, Kanjeng Adipati. Saya mohon pamit. Besok siang saya akan kembali lagi ke Pajang, kata Wenang. Baik Wenang, hati-hati di jalan, kata Hadiwijoyo. Kemudian setelah itu pertemuan pun dibubarkan. Wenang segera bersiap untuk pergi ke Buto, sedangkan Ki Wuragil, Ki Penjawi beserta Mas Manca segera bekerja bersama beberapa tukang meneruskan pekerjaan membangun rumah. Adipati Hadiwijoyo pun segera masuk ke dalam kamarnya, bersiap untuk ke Pengging guna mengambil beberapa barang upur rampe lamarannya terhadap Sekar Kedaton Kesultanan Demak. Di kamarnya, Adipati Hadiwijoyo segera mengambil keris pusaka Kiai Nogosiluman, lalu dipakainya dengan cara nyote, diselipkan pada lambung depan sebelah kiri, lalu ditutup dengan baju yang dipakainya. Setelah menyelipkan kerisnya, maka Hadiwijoyo segera menghampiri kudanya, dan sesaat kemudian seekor kuda telah berlari meninggalkan Kadipaten Pajang menuju ke arah Pengging. Kuda yang ditunggangi oleh Hadiwijoyo berlari tidak terlalu cepat. Hari masih pagi, sehingga penunggangnya tidak perlu merasa tergesa-gesa. Udara yang sejuk, titik-titik embun yang mulai menguap di pucuk dedaunan mengiringi derap langkah kaki kuda yang ditunggangi oleh Adipati Pajang. Udara yang sangat sejuk, kata Hadiwijoyo dalam hatinya. Ketika memasuki desa Pengging, sebelum sampai ke rumahnya, kudanya dibelokkan menuju salah satu rumah di sudut jalan di simpang yang membelah desa Pengging. Kuda Adipati Hadiwijoyo memasuki halaman sebuah rumah yang cukup besar, lalu kuda itu berhenti di bawah pohon di sudut halaman. Penunggangnya pun kini turun setelah menambatkan tali kendali kuda ke tonggak yang ada di dekat pohon. Dari dalam rumah kemudian keluar seorang tua, tetapi tubuhnya masih terlihat sehat, tangannya juga masih terlihat kuat. Orang tua itu pun terkejut ketika melihat tamu yang mengunjunginya, dan sambil membungkukkan badannya, ia pun berkata, "Selamat datang Kanjeng Adipati Hadiwijoyo." Meskipun heran dengan ucapan orang tua itu, Hadiwijoyo menjawabnya, "Terima kasih Siwo Kromo Sungging. Silakan naik ke pendopo Kanjeng Adipati," kata Ki Kromo Sungging. Adipati Hadiwijoyo pun kemudian naik ke pendopo dan duduk pada amben yang telah berada di sana. Kini Kromo Sungging pun tidak mau duduk di amben, dan dia lebih memilih duduk bersila di lantai. "Kau selamat Siwo Kromo Sungging?" tanya Kanjeng Adipati. "Atas pengestu Kanjeng Adipati, saya sekeluarga selamat, tidak kurang suatu apapun," jawab Ki Kromo Sungging. "Siwo Kromo Sungging, dari mana kau mengetahui aku telah menjadi seorang adipati dan sekarang aku mendapat nama baru Hadiwijoyo?" tanya Hadiwijoyo. "Semua orang Pengging sudah tahu Kanjeng Adipati. Tadi pagi setelah bersama pulang dari Langgar, saya diberitahu oleh Kakang Purwo, abdi setia Ki Ageng Pengging." Adipati Hadiwijoyo menganggukkan kepalanya, meskipun ia heran dari mana pembantu yang sekarang menunggu rumah peninggalan Ki Ageng Pengging itu bisa mengetahui kejadian yang terjadi di kota raja. "Siwo Kromo Sungging, aku datang kemari menginginkan kau dan saudara-saudaramu bekerja menghias dalam kadipaten, terutama kayu sokonya dengan beberapa ukiran yang disungging dengan warna-warna yang indah," kata Kanjeng Adipati. "Sendika dawuh Kanjeng Adipati." "Berapa orang saudaramu yang bisa mengukir dan menyungging, Ki?" "Ada 4 orang Kanjeng Adipati. Yang bungsu juga merangkap menjadi tukang kayu," jawab Ki Kromo Sungging.
Baik Ki, kalian berempat besok bisa mulai bekerja menyungging di dalam Kadipaten Pajang. Selain mengukir dalam Kadipaten Pajang, kau buatkan aku juga sebuah dampar kedaton, sebuah kursi yang berukir untuk keperluan pasewaan di Sasono Sewoko, kata Kanjeng Adipati. Sendika dawuh Kanjeng Adipati. Baik Siwa Kromo Sungging, sekarang aku akan meneruskan perjalanan. Aku akan pulang ke rumah dulu. Baik, terima kasih Kanjeng Adipati. Adipati Hadiwijoyo kemudian turun dari pendopo, menghampiri kudanya, dan sesaat kemudian ia pun telah berada di atas punggung kudanya yang berlari menuju ke rumah peninggalan orang tuanya, yaitu Ki Ageng Pengging. Di perjalanan, ia pun sempat bertanya dalam hatinya tentang Ki Purwo. Bagaimana Ki Purwo bisa tahu kejadian itu? Setelah Pisawanan Agung, aku langsung pulang. Baru tadi malam aku juga tiba di Pajang. Dari siapakah Siwa Purwo tahu kalau namaku Hadiwijoyo? Kudanya terus dilarikan menuju ke rumah peninggalan ayahnya. Tak lama kemudian, kuda itu pun dikurangi kecepatan larinya karena akan berbelok memasuki halaman rumahnya. Di sudut halaman, Ki Purwo, pembantu ayahnya yang setia, sedang membersihkan daun-daun yang berterbaran. Kemudian ia mengangkat kepalanya ketika telinganya mendengar derap kaki kuda. Lalu kini terlihat seekor kuda berjalan memasuki halaman, dan sesaat kemudian kuda itu pun telah berhenti beberapa langkah di sampingnya. Ki Purwo yang mengetahui Hadiwijoyo datang dengan menunggang seekor kuda dan berhenti di dekatnya, segera menghampiri dan berkata, "Selamat datang Kanjeng Adipati Hadiwijoyo. Kanjeng Adipati sudah ditunggu Nak Mas Keboganegoro di lurang dalam." Hadiwijoyo pun kemudian turun dari punggung kudanya. Lalu tali kendali kuda itu diberikan kepada Ki Purwo. "Siwa Keboganegoro sudah lama berada di Pengging, Ki?" tanya Hadiwijoyo. "Tidak, Nger. Nak Mas Kanigoro baru tadi sore tiba di Pengging. Pagi ini Nak Mas Kanigoro sudah ada di ruang dalam menunggu Kanjeng Adipati yang akan datang dari Pajang," kata Ki Purwo. "Baik, Wo, tolong urus kuda ini. Aku akan menemui Siwa Keboganegoro di ruang dalam," kata Hadiwijoyo. Pembantunya itu kemudian mengikatkan tali kendali kuda ke tonggak yang sudah ada di sudut halaman. Hadiwijoyo melangkah naik ke pendopo rumahnya, lalu masuk ke ruang dalam. Di sana sudah menunggu uwonya, yaitu Ki Keboganegoro, yang duduk di atas amben menghadapi secangkir wedang jahe, secuil gula aren, beserta beberapa potong ubi rebus. "Duduklah Nger Hadiwijoyo," kata Ki Keboganegoro. Hadiwijoyo pun kemudian mencium tangan uwonya, lalu ia pun duduk bersila di depan uwonya. "Kau selamat Hadiwijoyo?" tanya Keboganegoro. "Atas pengestu Siwo, saya selamat, Wo," jawab Adipati Hadiwijoyo. "Ya, aku memang ingin bertemu denganmu, karena menurut perhitunganku, setelah tiba di Pajang, kau akan pergi ke Pengging karena kau butuh beberapa barang yang akan kau bawa ke Demak. Sejak tadi pagi, aku sudah menunggumu di sini, Nger," kata uwonya sambil tersenyum. "Iya, Wo, aku memang butuh beberapa barang untuk keperluan melamar Diajeng Sekar Kedaton. Siwo berada di Pengging sudah lama, Wo?" tanya sang adipati. "Baru tadi sore aku tiba di Pengging, Nger." "Siwo dari mana?" "Dari Kota Rajan Demak. Aku berada di sekitar keraton pada hari Pisawanan Agung, Nger," kata uwonya. "Siwo melihat saya di sana?" "Iya, Nger. Aku melihatmu bersama Kanjeng Sunan Kalijogo dan 6 orang lainnya.
Di samping itu, aku juga melihat Adipati Jipang Aryo Penangsang bersama dengan Kanjeng Sunan Kudus, diiringi oleh Ki Mataun, Aryo Mataram bersama 2 orang yang lain, kata Kebo Kanigoro. Di mana Siwo melihat Aryo Penangsang, wo? Aku melihat 4 orang, Kanjeng Sunan Kudus, Aryo Penangsang, Aryo Mataram, dan Ki Mataun, ketika mereka akan memasuki pintu gerbang keraton. 2 orang temannya tidak ikut masuk ke dalam keraton. Mereka ditinggal di alun-alun untuk menjaga 6 ekor kuda milik mereka. Salah satunya adalah kuda hitam milik Aryo Penangsang, yaitu Gagak Rimang, kata uwonya. Adipati Hadiwijoyo menganggukkan kepalanya. Ternyata uwonya juga berada di kota raja pada saat Pisowanan Agung, sehingga uwonya memang mengetahui kalau ia telah mendapatkan sebuah nama baru. Siwo masuk ke dalam keraton, wo? Ya, tetapi aku tidak masuk ke Sasono Sewoko, hanya di luar. Di luarnya pun juga banyak sekali orang yang mengikuti jalannya acara Pisowanan Agung, Ger. Sekali lagi, Hadiwijoyo menganggukkan kepalanya. Dia percaya uwonya mampu menyelinap di keramaian Pisowanan Agung melewati penjagaan 2 orang penjaga pintu gerbang. Tetapi, kenapa Siwo sudah tiba di Pengging tadi sore? Siwo dari kota Raja Demak naik kuda, tanya Adipati Hadiwijoyo. Tidak, Ger. Aku tidak berkuda. Apakah ada yang aneh, Ger? Kata Kebo Kanigoro sambil tersenyum. Iya, wo. Karena saya berangkat dari Kadilangu setelah zuhur, baru tiba di Pajang tadi sore. Tetapi Siwo juga tiba di Pengging sore hari. Ya, aku tahu. Kau tidak merasa bahwa kau dan aku berangkat bersama-sama dari Kadilangu, Ger? Tanya uwonya. Tidak, wo. Siwo berangkat pada saat yang sama dengan rombongan saya. Saya naik kuda, wo. Ya, aku berlari di belakangmu, Ger. Siwo mampu berlari secepat lari seekor kuda, wo? Tanya Kanjeng Adipati. Tidak ada seorang pun yang mampu berlari menyamai lari kecepatan seekor kuda. Aku bisa berlari membayangimu karena kau beberapa kali beristirahat memberi minum kudamu yang kehausan, Ger. Dan beberapa kali kau juga menyeberangi sungai. Bahkan pada malam harinya aku tidur tidak jauh dari rombongan beristirahat. Siwo berlari sepanjang hari, wo? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Kebo Kanigoro tertawa kecil. Hadiwijoyo pun kini juga tersenyum, dan jarang sekali ia melihat uwonya ini tertawa. Ger Hadiwijoyo, ada beberapa orang yang mampu berlari tanpa henti, lalu berenang menyeberangi sungai, ditambah menjelajah hutan. Dan mereka mampu juga menempuh separuh jarak dari Demak ke Pengging. Perjalanan berlari mengikutimu sebenarnya tidak begitu berat bagiku, karena aku bisa beberapa kali beristirahat, Ger, kata uwonya. Iya, wo. Kau juga mampu melakukannya, Ger Hadiwijoyo. Berlari separuh jarak dari Demak ke Pajang, kata Ki Kebo Kanigoro. Hadiwijoyo melihat kepada dirinya sendiri. Ia ingin bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia mampu berlari menempuh separuh jarak dari Demak ke Pajang. Beberapa condro yang lalu, setelah membunuh Kebo Andanu di hadapan Kanjeng Sultan Trenggono di hutan Prawoto, aku juga berjalan, berlari dan berenang mulai dari hutan Prawoto sampai kota Raja Demak, kata Hadiwijoyo dalam hatinya. Jauhnya hampir sama, jarak dari hutan Prawoto ke Demak dengan separuh jarak dari Demak ke Pajang. Ger,
Aku mengetahui semua keputusan Sultan Trenggono atas dirimu. Bahkan, aku juga mendengar 3 minggu setelah Pisowanan Agung itu, kau akan melamar Putri Sekar Kedaton, Ger, kata Uwonya. Dari mana Siwo tahu rencana tentang lamaran itu? Kau sendiri yang memberitahukannya kepada semua pengikutmu. Dan aku hanya ikut mendengarkannya, kata Ki Kebo Kanigoro. Siwo bisa mendengarkan semua yang saya ucapkan. Tidak, Ger. Waktu itu aku tidak jauh darimu. Hanya sebagian yang kau ucapkan saja, aku bisa mendengarnya. Karena saat itu angin bertiup agak kencang dan dari arah dirimu kepadaku, kata Kebo Kanigoro. Hadiwijoyo menundukkan kepalanya. Sejak dahulu, ia memang mengagumi kemampuan Uwonya, yaitu Ki Kebo Kanigoro, yang memang mempunyai ilmu kanuragan yang pinunjul. Ilmunya sudah mengendap, dan ia adalah satu-satunya orang yang mampu mewarisi ilmu perguruan Pengging sampai tuntas. Ger Hadiwijoyo, kau dari Pajang berkuda langsung menuju kemari, Ger? Tanya Uwonya. Tidak, Wo. Saya mampir dulu ke rumah Ki Kromo Sungging. Oh, semua soko kayu yang berada di dalam Kadipaten Pajang, apakah akan kau sungging, Ger? Iya, Wo. Dalam Kadipaten Pajang, saya minta supaya ditatah dan diukir halus dengan ukiran dan sunggingan yang bagus, seperti pada ukiran di Keraton Majapahit. Dan saya pesan untuk dibuatkan sebuah dampar keprabon yang juga diukir dan disungging, kata Hadiwijoyo. Dampar keprabon, Ger? Tanya Ki Kebo Kanigoro. Iya, Wo. Dampar keprabon yang ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan dampar keprabon Kasultanan Demak, tetapi lebih besar dibandingkan dengan dampar Kadipaten yang bentuknya hanya seperti sebuah dingklik yang berukuran agak tinggi. Saya ingin membuat dampar keprabon seperti yang pernah dipakai oleh Eyang Handoyo Ningrat, kata Hadiwijoyo. Ya, dingklik itu sekarang masih kita simpan di rumah ini, Ger, kata Uwonya. Wo, sebelum dampar keprabon yang saya pesan itu selesai, nanti pada waktu pasewaan pertama di Sasono Sewoko, dingklik tinggi yang dipergunakan untuk pasewaan peninggalan Eyang Handoyo Ningrat itu boleh saya pakai dulu, Wo? Kapan rencana kau akan mengadakan pasewaan yang pertama, Ger? 3 hari lagi, Wo. Dan nanti sore akan datang 15 orang prajurit Wiromanggolo yang untuk sementara diperbantukan ke Pajang. Besok pagi mereka akan mulai memberitahu kepada para bebau tentang adanya pasewaan yang pertama di Kadipaten Pajang, kata Kanjeng Adipati. Baik, Ger. Besok dingklik untuk pasewaan biar diantar ke Pajang dengan menggunakan sebuah pedati. Terima kasih, Wo, kata Adipati Hadiwijoyo. Ger, kau bawa sebuah keris di lambungmu, Ger? Tanya Ki Kebo Kanigoro selanjutnya. Iya, Wo, saya membawa keris Kiai Naga Siluman, jawab Hadiwijoyo sambil menggeser kerisnya agak ke belakang. Bagus, Ger. Mulai sekarang, setiap kau pergi, jangan lupa membawa keris pusaka sifat kandel Kadipaten Pajang, kata Uwonya. Baik, Wo, kata Hadiwijoyo. Pembicaraan pun terhenti ketika pembantunya yang setia membawakan wedang jahe dan beberapa potong ubi rebus. Diminum dulu, Ger Adipati. Ini Siwo buatkan wedang jahe, ubi rebus dan gula aren, kata Ki Purwo. Iya, Wo, terima kasih. Setelah pembantunya pergi ke belakang, Hadiwijoyo kembali mendengar Uwonya berkata, lalu, rencana lamaran besok, siapa saja yang ikut mendampingimu ke Demak, Ger? Ada beberapa orang tua, Wo. Ki Buyut Banyu Biru, Ki Majasto, Ki Wuragil,
Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang, dan tentu saja saya sangat mengharapkan Siwo Kebokanigoro untuk ikut mendampingi saya ke Demak, wo, kata Adipati Pajang. Baik, Nger. Setelah saya pertimbangkan beberapa hari, baiklah. Besok aku akan mendampingimu ke Demak, Nger. Terima kasih, wo, kata Hadiwijoyo yang hatinya senang sekali. Akhirnya, Siwonya kini bersedia mendampinginya ke Demak, bertemu dengan Kanjeng Sultan Trenggono. Nanti semuanya berkumpul di Kadilangu dulu, wo. Kita berangkat bersama-sama dari sana. Nger Hadiwijoyo, aku tidak berjanji untuk menginap di Kadilangu. Yang penting, aku akan bergabung dengan rombonganmu sebelum sampai di Keraton Demak, kata Kebokanigoro. Baik, wo. Terima kasih banyak, wo, kata Hadiwijoyo. Ayo, wedangnya diminum dulu, kata uwonya sambil mengambil sepotong ubi rebus. Iya, wo. Hadiwijoyo pun kemudian minum wedang jahe yang telah disajikan oleh siwonya. Mereka berdua lalu minum wedang jahe sambil makan ubi rebus yang diberi sedikit gula aren. Segar, wo, wedangnya, kata Hadiwijoyo sambil menyeka keringat yang ada di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Ki Kebokanigoro memulai lagi pembicaraannya dengan Hadiwijoyo. Nger, apakah kau sudah mempersiapkan beberapa orang untuk menjadi Nayaka Praja Kadipaten Pajang? Tanya uwonya. Sudah, wo. Nanti akan saya umumkan pada waktu pasewaan di Kadipaten Pajang, kata Hadiwijoyo. Siapa saja yang nanti akan kau angkat menjadi Nayaka Praja Kadipaten Pajang? Ada beberapa orang, wo. Ki Wuragil, Mas Manca, Joko Wilo, Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, serta Wenang, kata Hadiwijoyo. Mereka telah menunjukkan kesetiaan mereka kepada saya, wo. Mereka ikut membabat alas membuat Kadipaten Pajang mulai dari awal. Bagus, Nger. Mereka semua adalah orang-orang yang berilmu tinggi, bisa diandalkan dan pantas menjadi Nayaka Praja Kadipaten Pajang, kata Kebokanigoro. Iya, wo. Mereka nantinya yang menjadi benteng kekuatan Pajang untuk menghadapi serangan dari luar, wo, kata Hadiwijoyo. Lalu, rencanamu tentang acara lamaran nanti bagaimana, Nger? Kanjeng Sunan Kalijogo menyarankan kalau saya masih mempunyai perhiasan bisa diberikan kepada Diajeng Sekar Kedaton sebagai mas kawinnya, wo. Di samping itu, kalau mempunyai kain yang bagus juga bisa dibawa ke Demak. Ya, betul kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Memang sebaiknya begitu. Sebentar, Nger, aku ambilkan perhiasannya dulu, kata Ki Kebokanigoro. Kemudian ia pun bangkit berdiri dan berjalan menuju ke sebuah ruangan. Beberapa saat kemudian, Ki Kebokanigoro telah kembali sambil membawa 2 buah kotak kayu berukir dan sebuah bumbung yang panjangnya hanya 2 jengkal. Setelah meletakkan kotak kayu dan bambu itu di depan Hadiwijoyo, maka Kebokanigoro kembali duduk di tempatnya semula. Ini perhiasannya, Nger. Semua peninggalan eyang putrimu, Dewi Asmoyowati, yang berasal dari Keraton Majapahit, semula ada 3 buah kotak kayu. Kotak yang satunya telah kau ambil dan telah kau ganti dengan bumbung ini. Iya, wo. Kotak itu sekarang ada di dalam Kadipaten Pajang. Kotak itu saya pakai untuk tempat keris Kiai Nogosiluman, wo, kata Hadiwijoyo. Sebaiknya keris Kiai Nogosiluman nanti kau letakkan pada ploncon tempat keris. Sedangkan kotak kayunya dikembalikan lagi menjadi tempat perhiasan, Nger, kata uwonya. Baik, wo.
kotak kayu itu dulu saya ambil dari Siwo Purwo untuk tempat keris yang akan saya sembunyikan di atas pohon beringin, wo. Ya, aku masih mempunyai sebuah peloncon tempat keris, Ger. Peloncon itu besok akan aku jadikan satu dengan dampar yang akan dibawa ke Pajang dengan menggunakan pedati, kata Ki Kebo Kanigoro. Baik, wo, terima kasih, kata Adipati Hadiwijoyo. Kebo Kanigoro kemudian membuka 2 buah kotak kayu berukir dan membuka tutup bambu penyimpan perhiasan, lalu isinya dikeluarkan semua. Di atas amben, di hadapan Hadiwijoyo dan pamannya, terlihat ada belasan perhiasan. Ada beberapa gelang binggel, gelang kono, kalung rantai, ada yang berukuran panjang dan ada pula yang pendek. Kalung susun 3, kalung berondong, anting-anting, cincin, giwang, tusuk konde, kelat bau, sumpeng, timang, semuanya dari emas, dan bahkan ada beberapa perhiasan yang berteteskan berlian. Yang mana yang akan dipakai untuk mas kawin, wo? Tanya Hadiwijoyo. Kita mempunyai beberapa pasang giwang, anting-anting, tusuk konde, gelang, kalung, dan beberapa cincin. Kita ambil masing-masing sepasang untuk acara lamaran nanti, Ger, kata uwonya. Uwonya kemudian memilihkan beberapa perhiasan, lalu semua perhiasan itu dibungkus dengan secari kain. Ini semua perhiasan yang akan kau bawa ke Demak, Ger. Kau masukkan semua ini ke dalam peti yang ada padamu. Apakah ini masih kurang, Ger? Cukup, wo. Semua ini sudah lengkap, kata Hadiwijoyo. Kebo Kanigoro lalu memasukkan sisa perhiasan itu ke dalam 2 buah peti kayu. Ia kemudian berdiri, mengambil kotak kayu yang berisi perhiasan itu, lalu mengembalikannya ke dalam kamar. Sesaat kemudian, ia pun keluar lagi sambil membawa sebuah kotak kayu yang berukuran agak besar yang berisi setumpuk kain. Ini kainnya, Ger, masih bagus semua, karena di sekelilingnya aku telah beri beberapa ramuan sehingga tidak ada binatang kecil yang mendekat, kata uwonya. Iya, wo, terima kasih, jawab Hadiwijoyo. Berapa lembar kain yang akan kau bawa, Ger? Tanya uwonya. Terserah Siwo saja. Bukalah. 5 lembar sudah cukup. Kita pilihkan kain yang paling bagus, kata uwonya. Hadiwijoyo pun kemudian membuka kotak kayu, mengeluarkan isinya, lalu memilih beberapa kain. Sedangkan sisanya ia letakkan kembali di sebelahnya. Kain yang dipilihnya itu kemudian dimasukkan ke dalam kotak kayu tempatnya semula. Kau bawa kain ini beserta dengan kotak kayunya. Nanti akan aku buatkan sebuah kotak kayu yang baru untuk tempat sisa kainnya, Ger, kata uwonya sambil membereskan sisa kain dan membawanya masuk kembali ke dalam kamar.